Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa an yukabbiran nasu fi idil fitri min ghurubi syamsi akhira yaumin min Ramadan. Dan disunatkan bahwa takbiran oleh orang-orang pada hari raya Idul Fitri mulai dari terbenamnya matahari pada akhir hari daripada bulan Ramadan ila dukhulil imami fi salatil Id, sampai masuknya imam pada salat hari raya. Wa fi Idil Adha, dan pada hari raya Idul Adha min subhi yaumi Arafata, mulai dari solat subuh hari Arafah, ilal ghurubi, sampai terbenam matahari, akhir ayyamit tasyriki, pada akhir hari tasyrik. Wa ammal hujjaju, adapun orang-orang yang sedang berhaji, fayukabbiruna fil adha, maka mereka takbiran pada hari raya Idul Adha idza tahallalu min ihramihim, apabila mereka telah tahallul dari ihramnya mereka. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pada hari raya itu banyak sekali ajaran-ajaran agama yang harus kita jalankan. Di antaranya sholat hari raya yang kemarin telah dijabarin cara pendeknya, panjangnya, dan pertengahan. Di luar itu disunatkan semua orang, laki, perempuan, tua, muda, di masjid, di jalanan, di pasar, disuruh takbiran namanya. Namanya takbiran. Jadi takbiran itu pada hari raya hukumnya sunnah. Ini siar kaum muslimin, suaranya kudu kenceng. Nah, takbiran ini ada dua ajarannya. Ada namanya takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Takbiran hari raya itu ada dua macam. Ada namanya takbiran mursal, ada namanya takbir muqayyad. Muqayyad. Begitu. Takbir mursal adanya pada Idul Fitri dan Idul Adha. Adanya di Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan takbir muqayyad hanya ada pada Idul Adha doangan.
Idul Fitri kagak ada. Jadi takbir muqayyad itu adanya pada Idul Adha. Idul Fitri tidak ada. Jadi hari raya ada dua. Kalau Idul Adha takbirnya ada dua. Ada takbir mursal ada. Takbir muqayyad ada. Kalau Idul Fitri hanya ada satu takbir mursal namanya. Takbir mursal. Mursal itu apa sih? Mutlak. Artinya takbir mursal itu mutlak. Mutlak itu apa sih? Umum. Muqayyad itu artinya khusus. Begitu. Ada takbiran umum, ada takbiran khusus. Nah, takbiran umum pada Idul Fitri, Idul Adha dimulai daripada maghrib malam takbir. Ini besok Jumat Lebaran, begitu umpamanya. Ini bedug maghrib kita sudah mulai takbiran. Mulai takbiran. Bedug maghrib. Sampai kapan? Sampai imam masuk masjid. Sampai imam masuk masjid. Mau sholat Id. Jadi di malam takbir tuh kita disuruh takbiran. Mau laki, mau perempuan. Mau musafir, mau mukim. Mau di rumah, mau di kontrakan, mau di jalanan, mau di pasar, mau di masjid, di mana aja. Di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 184 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian takbiran karena Allah telah berikan hidayah pada kalian bisa puasa Ramadan agar kalian bersyukur. Ini umpamanya Lebaran Idul Fitri besok. Mulai maghrib tuh udah takbiran. Takbiran. Sunat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, walillahil hamd. Begitu. Itu namanya takbiran. Hampirlah Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata. Wa asila. La ilaha illallah. Wa la na'budu. Ila iya mukhlisina. Lahuddin walau karihal. Kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazamal azaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Itu namanya takbiran. Ibu sambil bikin opor ayam, mulutnya begitu. Iya, sambil ngiris bawang. Pokoknya kencang suaranya, muanya. Jangan kaset, jangan. Kalau kaset yang masuk surganya si Sony sama Samsung.
Jangan orang-orang takbiran yang orang-orang pada keliling tuh. Gitu, ada tarling namanya takbiran. Takbiran tuh. Sunat. Semuanya lagi main segala macam. Terus saja. Takbiran yang banyak. Jadi biar enak. Begitu. Iya. Itu takbiran itu sampai imamnya masuk masjid. Kalau imamnya udah masuk masjid, udah berhenti takbiran. Idul Fitri. Nih berarti dari ini maghrib nih, lebaran besok Jumat. Terus saja takbiran malam tuh. Terus saja mau takbiran. Kita tuh sunat. Sampailah imam biasanya masuk jam 7. Nah, jam 7 udah habis takbiran. Besok. Itu begitu. Itu namanya takbir mursal. Mursal tuh umum. Mau habis sholat, mau bukan sholat, tempatnya di mana aja. Kita disuruh takbiran. Takbiran tuh. Yang kencang. Sambil bikin uli tuh numbuk uli. Allahu Akbar, Allah. Begitu tuh. Sambil begitu. Iya. Begitu. Pokoknya takbiran. Jangan kaset, jangan. Dapat banyak, biar dapat banyak. Takbiran. Duduk. Begitu. Takbir. Itu sunat. Takbiran. Itu namanya takbir mursal. Itu Idul Fitri. Idul Adha sama. Ini besok umpamanya Jumat, Idul Adha. Biar gampang. Berarti sekarang nih hari Arafah berarti. Kalau besok hari ini hari Arafah. Ini takbir mursal nih. Maka maghrib. Gitu malam takbir tuh. Udah mulai takbiran. Sampai kapan? Sama. Sampai imam masuk ke masjid. Sampai imam masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Itu sunat. Takbiran. Jadi kalau takbir mursal, Idul Fitri ada, Idul Adha ada. Yang kedua, ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Adanya pada hari raya Idul Adha doangan. Idul Fitri nggak ada. Kapan tuh kita disuruh oleh agama untuk takbir dengan takbiran muqayyad? Jadi mulai kita sholat subuh hari Arafah. Sholat subuh hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9. Sholat subuh sampai kapan? Sampai asar hari tasyrik. Akhir. Sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi berapa hari? 5 hari takbirannya. 5 sehari sebelum Idul Adha, 3 hari sesudah Idul Adha. Ama Idul Adhanya. Jadi 5 hari takbirannya. Apa sih muqayyad tuh? Muqayyad tuh biar gampang khusus. Khusus apa? Khusus abis sholat doangan. Takbirannya abis sholat doangan. Abis sholat. Mau sholat apa aja. Mau sholat jenazah. Mau sholat duha. Mau sholat 5 waktu. Mau sholat awabin. Mau sholat witir. Mau sholat apa aja. Yang penting habis sholat. Habis sholat. Ini contoh. Idul Adha.
Ini besok biar gampang ya. Besok nih hari apa besok? Jumat. Jumat itu Idul Adha. Berarti hari ini namanya hari Arafah. Hari tasyrik sampai hari apa tuh kira-kira? Senin. Baik. Berarti kalau takbir muqayyad ini hari Arafah. Mulai tadi sholat subuh. Ini habis sholat subuh nih. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu jangan istighfar dulu. Begitu, takbiran dulu. Itu namanya takbir muqayyad. Ini habis sholat 5 waktu dulu biar gampang saya hitung. Habis sholat 5 waktu dulu. Subuh, tuh habis salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Udah 3 kali, biasa Allah Akbar kabira. Sampai selesai tuh, kayak tadi. Nah, itu subuh. Ntar tuh subuh, tadi subuh tuh. Kan hari Arafah nih hari ini nih. Salat dohor, habis salam begitu. Asar, begitu. Maghrib, begitu. Maghrib itu berarti malam takbir maghrib. Isya begitu. Subuh besok Jumat begitu. Terus saja. Sampai Senin asar. Sampai Senin. 5 hari. Gitu. Sehari sebelum Idul Adha namanya hari Arafah. 3 hari sesudah Idul Adha namanya hari tasyrik. Tuh 5 hari tuh takbirannya. Tuh habis sholat tuh. Jangan kagak. Tiap habis sholat. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Terus saja. Dari mulai subuh nih. Subuh kemis nih. Subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Tuh. Ntar lagi besok Jumat. Subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Sabtu lagi. Subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Senin. Minggu. Subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Malam Senin. Senin, subuh, dohor, asar. Karena malam Selasanya udah bukan hari tasyrik. Tuh begitu. Ini habis sholat 5 waktu. Biasanya kayak begitu nggak ibu-ibu? Enggak. Ya Allah. Untuk ya malam takbir mursal namanya. Bukan takbir muqayyad, diinget-inget nih. Ini turut takbiran nama Nabi. 5 hari, 5 hari kan? Sehari sebelum Id, 3 hari sesudah Id. Jadinya 5 tuh. Tapi ingat ini mau cuman habis sholat. Sholat apa? Sholat Id dan sholat wajib dan sholat sun. Ibu nih habis sholat nih subuh. Ibu habis takbiran tuh. Ibu jam 7 sholat duha. Ibu sebelum Allah dua takbiran dulu. Terus saja. Ibu habis sholat qobliyah. Qobliyah dohor, takbiran dulu. Ibu ba'diyah, takbiran. Pokoknya sholat aja. Tiap habis sholat tapi aja. Habis sholat mayit jadi. Habis sholat aja, apa aja. Takbiran tuh 5 hari jangan enggak. Ajaran Nabi siapa yang mau ngamalin kalau bukan kita? Kita yang harus ngamalin. Begitu, kita harus ngamalin. Bagaimana kalau kita lupa? Nih contoh, tadi kan sholat dohor, lupa tadi. Enggak baca takbiran, baru ingat sekarang. Sunat, takbiran, kodoin yang tadi tuh. Nah, belum tadi. Gimana kalau kemarin tuh Idul Adha kemarin tuh? Belum. Enggak usah itu udah kelewat. Harinya. Ibu mau takbiran di speaker sekarang. Begitu. Udah kelewat. 5 hari. Namanya takbir muqayyad.
Muqayyad tuh khusus habis sholat doangan. Habis sholat doangan. Sholat apa aja. Habis sholat duha, witir, awabin, apa aja, qobliyah, takbiran terus. Takbiran. Kalau di Arab, ini madhab Syafi'i, kalau di Arab dari tanggal 1. Dari 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah udah mulai takbiran aja supir-supir taksi itu. Allahu Akbar. Gitu. Udah mulai persiapan haji. Begitu. Kalau kita enggak, tanggal 9 aja. Hari Arafah. Jadi kalau udah takbiran tuh yakin besok mau lebaran. Jadi kalau ibu takbiran tuh, nih saya dongengin, Idul Adhanya menarik. Apa tuh artinya Idul Adhanya menarik? Suasana batinnya enak. Kalau ibu kan Idul Adha biasa aja, paling nunggu daging kan gitu kan. Kayak bukan lebaran, bener nggak? Karena ibu nggak takbiran. Takbiran. Apanya? Iya tahu ya. Ini biar ngaji, jangan didongengin, jangan. Diem aja, diem. Di hati aja. Ya Allah untung saya ngaji. Begitu di hati aja ya. Jangan didongengin, jangan. Jangan dongengin sama temannya. Entar ditulis di WA-nya. Ibu ini nggak takbiran, marah lagi. Iya. Diem aja, diem aja. Diem aja. Diem aja. Diem aja. Bersyukurlah kita tuh. Takbiran, begitu. Namanya takbir muqayyad. Takbiran jangan enggak. Itu adha. Ibu punya wiridan sallallahu ala. Ini mana dulu? Terserah ibu. Yang mana dulu kayak. Ibu kan punya wiridan. Begitu. Sallallahu Muhammad dulu boleh. Baru itu. Boleh. Yang penting takbiran jangan sampai enggak. Sebab ini mau amalan khusus Idul Adha. Menyambut Idul Adha sama sesudah ada 3 hari. Habis itu enggak ada. Jadi jangan sampai kagak gitu. Takbiran. Ini namanya takbir muqayyad. Ini mau laki mau perempuan. Orang laki juga banyak yang nggak ngerjain. Kalau di kampung rame. Gitu. Apalagi Madura tuh. Orang Madura, rame banget. Kalau dari Idul Adha, takbiran di mana-mana, luar biasa. Itu begitu. Ini nih takbir yang tadi tuh dari mulai Kamis sampai Senin gitu hitungannya. Jadi sampai akhir hari tasyrik tuh. Jadi bagi orang yang enggak haji. Kalau ibu haji, pergi haji, ibu enggak boleh takbiran. Ibu disuruhnya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu ibu mah. Kalau sedang haji. Kapan mulai takbirannya? Hari Idul Adha Dohor. Idul Adha Dohor baru mulai takbiran. Idul Adha Dohor. Baru kalau udah tahallul, udah cukur, udah lontar jamro akobah, udah cukur. Begitu. Itu biasanya Dohor dah tuh. Hari tanggal 10. Begitu tanggal 10. Kadang mau pagi sebelum Dohor. Pokoknya kalau udah ibu udah lontar jamroh yang di ujung tanggal 10 Idul Adha atau hari lebaran Idul Adha, habis lontar 7 doang, sekali doang tuh jamroh akobah. Habis itu cukur gunting. Itu namanya tahallul awal. Ketemu Dohor baru boleh takbiran. Jadi bukan dari hari Arafah, enggak. Hari Arafahnya ibu ngapain di Arafahnya? Talbiyah aja di Arafahnya. Talbiyah aja. Talbiyah aja. Talbiyah aja terus saja talbiyah. Kalau mau baca kulhu 1000. Kalau lagi wukuf tuh. Udah ganjarannya besar. Minta apa aja Allah kasih. Begitu di Arafah. Baca kulhu 1000. Kan lama waktunya dari dohor sampai malam. Keburu bentar. Putar aja baca kulhu. Itu di Arafah tuh. Bacanya kulhu aja. Yang banyak.
Kata Nabi sama Ibnu Abbas, kalau ente punya hajat, waktu wukuf di Arafah, baca kulhu 1000. Minta apa aja sama Allah dikasih. Kasih. Begitu. Kasih. Minta apa aja. Begitu. Jadi ada orang, anak muda di Arafah, dia minta karena dia belum nikah, dia bilang, ya Rob, ini udah 2024, saya belum nikah, saya pengen ya Rob pulang dari haji ini, hidup saya dikelilingi wanita-wanita ya Rob. Itu 2 bulan setelah pulang haji jadi tukang sayur keliling. Gitu, saban hari. Iya, saban hari dikelilingi sama siapa? Iya, sama ibu-ibu, begitu. Baik, saking manjurnya doa di Arafah. Doa di Arafah tuh. Kalau orang umroh disuruh lihat doang. Mana Arafah? Itu pasti dianterin. No, Arafah no. Tapi enggak wukuf. Saya mau berjemur, ya nggak apa-apa berjemur, mau nggak dapat ganjaran, uang bukan tanggal 9. Begitu, begitu. Saya mau naik aja deh tuh, naik apanya tuh, Tugu Jabal Rahmat. Iya tetap aja naik juga, nggak ada ganjaran, uang bukan waktunya ibadah. Begitu, tuh mau lihat doang, lihat. Ntar kalau dia wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Baru tuh wukuf di Arafah. Wukuf. Jadi ada namanya takbir muqayyad tuh khusus sesudah mau sholat dohor, asar, maghrib, isya, subuh maupun sholat qobliyah, sholat duha, sholat apa saja termasuk sholat jenazah. Kudu takbiran. Kudu takbiran. Begitu. Kata Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya dari Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru dubura kulli shalah ba'da subhi yaumi Arafah ila ba'di salatil asri akhir ayyamit tasyrik. Rasulullah itu kalau Idul Adha takbiran habis sholat, sesudah sholat subuh hari Arafah sampai Nabi setelah habis sholat asar hari tasyrik terakhir. Takbiran, namanya takbir muqayyad. Mana lagi sunnah hari raya mandi? Kemarin udah disinggung, mandinya dari jam berapa? Jam 12 ke atas. Sunnah mandi, walaupun lagi menstruasi. Jangan gak mandi. Bagusnya subuh mandi. Niatnya saya mandi karena ngalamin hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Sunat karena Allah Ta'ala. Mana lagi di hari raya tuh yang sunat? Ya sunat selamanan. Hari raya tuh dari dulu. Selamanan. Selaman. Gitu. Mohon maaf lahir batin kata orang. Begitu. Gitu. Mohon maaf lahir batin. Begitu kata orang. Gitu. Ntar besok aja ribut lagi di grup WA-nya. Tadi sama lahir batin, gitu. Tuh kayak begitu. Gitu. Idul Adha kayak begitu. Sunat tahniah dengan id tuh sunat, selamat hari raya, begitu. Idun Said, Idun Mubarak, hari rayamu berkah, begitu. Itu nggak apa-apa hari id. Hari kemenangan itu yang kayak begitu. Sunat di hari raya begitu, hari raya sunat begitu.
Mana lagi yang sunat? Kalau Idul Fitri sebelum sholat, habis sholat subuh, makan dulu. Makan dulu. Makan. Apa kek? Kalau Idul Fitri, kantongin aja tuh nastar, kantongin di bajunya. Di bajunya, mau sholat tuh. Di jalanannya, sambil makan. Begitu, makan, begitu. Makan, nastar. Begitu, termasuk ngelewat di rumah nenek-nenek tuh. Ada kacang mede. Ambil, kantongin, makan. Kacang medenya makan, begitu. Kacang mede dari mana? Dari Silver Queen. Dia nggak ketelen dia. Begitu, iya. Iya. Nggak apa-apa. Pokoknya sebelum sholat id jangan kagak makan. Kalau Idul Fitri. Kan artinya id balik lagi. Fitri makan-makan. Fitri itu artinya makan-makan. Iya, sarapan pagi. Gitu. Kalau Idul Adha jangan makan. Jangan makan. Makannya habis sholat. Dan yang pertama kali dimakan bagusnya daging kambingnya. Iya. Ya Allah, belum dipotong. Udah makan aja sebelum sholatnya deh kalau begitu, nggak apa-apa. Jadi tujuan Nabi kenapa Idul Adha jangan makan. Biar kita ketemu daging korban itu lahap. Tujuannya begitu. Karena kita belum makan. Mana lebaran Jumat motongnya Sabtu. Gak makan sampai Sabtu. Pingsan. Begitu. Makan. Jadi tujuannya Nabi enggak makan tuh enggak puasa enggak. Enggak boleh puas. Kalau puasa mau haram dosa. Ini mau puasa-puasaan. Namanya imsak bahasa Arabnya. Imsak tuh puasa-puasaan. Enggak niat enggak. Kalau niat mau dosa. Enggak boleh niat. Gitu. Ayo niat puasa besok pagi gitu. Enggak boleh dosa. Jadi ini cuman nggak makan. Pulang sholat baru makan. Pulang sholat. Makanya kenapa ibu-ibu tuh bagusan itu di rumah. Kenapa tuh bagus di rumah? Lakinya pulang, opornya udah siap. Begitu. Oh udah dari malam. Oh berarti sayur basi. Oh sayur diangetin. Oh, diangetin. Itu lebaran nggak jadi kalau begitu. Mau lebaran besok nggak jadi, puasanya nambah sehari, diangetin ketupatnya. Iya. Pokoknya kalau Idul Fitri sebelum sholat id dapat ganjaran gede. Gede banget ganjarannya. Kalau Idul Adha sebelum sholat jangan makan. Makan yang pertama kali yang paling gede daging. Iya, daging kurbannya dia. Wah Allah, maghrib. Bisa agak makan sampai maghrib. Makanya kalau sholat id diatur oleh agama. Kalau Idul Fitri jam 7 mulainya jam 7. Kalau Idul Adha tengah 7. Jadi biar jam 7 setelah jam 7 langsung motong. Ambil, bikin sop, sate, udah diarang, udah siap. Tinggal makan, udah enak. Itu paling gurih. Apaan? Maghrib. Ya Allah kelamaan. Udah kalau maghrib mau makan ketupat aja dulu. Kalau maghrib. Orang nabinya begitu. Nabinya. Kenapa tuh nggak makan? Makanya saya suka sandain. Kalau nanti kasusnya kayak begitu, udah sebelum sholatnya makan dulu. Percuma. Apalagi lebarannya Jumat. Motongnya Sabtu. Ya kagak makan-makan. Sampai Sabtu. Rugi kita, rugi. Nggak benar. Nggak benar. Yang kayak begitu.
Jadi di itu banyak sunat-sunat. Banyak sunat-sunat. Begitu. Banyak. Begitu. Sunat. Bagus. Ganjaran besar. Begitu. Inilah di antara sunat-sunat hari raya. Jadi bagi orang yang haji, takbirannya sesudah tahallul awal. Habis lontar jamro aqobah dan cukur. Baru boleh takbiran. Sebelumnya talbiyah aja. Talbiyah aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Itu aja. Dinyanyiin. Jadi biar nikmat, biar nikmat. Saya kalau mau umroh pasti disuruh baca sholawat. Biar apa? Biar nikmat di Mekahnya. Kita bukan jalan-jalan, tapi mau ibadah. Jadi nikmat, ada asyik, begitu. Jadi kalau sholawat tuh begitu. Dah segini aja dah. Tuh gitu, udah takbiran tuh. Begitu. Ada yang ditanya, silakan. Dari materi ini. Kalau nggak ada, dah. Baik. Kalau begitu, kalau yang rumahnya dekat dengan tempat sholatnya, imamnya dipinggirin dulu. Lu duduk sini dulu dah. Sian orang, takbirannya nggak ada peganjaran nanti. Imamnya jangan duduk di situ. Jangan, suruh minggir dulu. Ntar tuh menjelang mau sholat, mau jam 7 masuk. Kayak Jumat. Jumat kan begitu, imamnya jangan masuk dulu. Ntar menjelang, duduk di sekretariat. Menjelang mau adzan Jumat baru, biar orang yang datang ke masjid ini dapat ganjaran masuk. Begitu. Begitu. Diatur, iya. Apa imamnya ikut takbiran? Waduh, imamnya dibisikin. Mam jangan begitu apa. Sian. Begitu, mam. Begitu. Iya. Imamnya. Jangan imamnya. Jadi dibisikin. Yang bakal jadi imam suruh telat. Jadi panitianya bisikin. Pok duduk di sini aja dulu Pak Haji ya. Begitu. Duduk di sini. Begitu. Diatur. Biar benar. Begitu. Begitu. Wallah alam. Kenapa itu? Oh iya pelan-pelan. Kenapa itu? Habis salat idnya. Kalau Idul Adha betul. Enggak ada. Kemarin enggak ada. Idul Fitri jangan. Bakal aib, bakal ditawain. Kan muqayyad itu adanya di Idul Adha. Gitu. Jadi makanya kemarin bilangin kalau Idul Adha habis salam salat, takbiran, baru khutbah. Tapi kalau Idul Fitri habis salam langsung jalan ke mimbar. Tuh begitu. Gitu. Ingetin tuh. Harus rapi tuh. Kita harus tahu takbir muqayyad kapan, takbir mursal kapan. Kita harus tahu. Gitu, tahu. Ini harus dipahami. Iya, salah dia. Salah. Makanya saya ngajar nggak mau banyak-banyak, dikit, diingat-ingat, moga ngerti. Begitu. Jadi pokoknya habis kalau Idul Adha setiap habis sholat apa aja, termasuk habis sholat Id sendiri. Karena takbir khusus habis sholat. Namanya muqayyad. Namanya. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Kita baca Fatihah ini ada wakaf-wakaf dari hamba Allah. Diniatkan yang pertama nih kata beliau untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Guru-guru beliau untuk Bapak Nurman bin Nun, Ibu Nurmalis, dan buat Indrawati. Ini juga dari hamba Allah diniatkan untuk Rasulullah, Neneng Hasanah, Muhammad Ali, dan Sadiah binti Fatimah. Ini dari hamba Allah diniatkan untuk Rasulullah,
untuk Ustazah Rosiah, guru saya, guru beliau katanya, Bapak Karilah, Ibu Haja Aisyah Suhartini. Ini dari hamba Allah, diniatkan untuk Rasulullah, untuk Ustazah Rosiah, Bapak Karto Prawiro, Jumiyam Ngateno bin Giono. Ini dari hamba Allah, diniatkan untuk Rasulullah, untuk Ustazah Rosiah, Fatimah Abdullah dan Sadiah binti Abdullah. Ini dari hamba Allah, diniatkan untuk Haji Sulaiman, Haja Omi, Haji Khair, Ibu Aliyah, dan Ibu Ambali Fatimah. Dan ini dari hamba Allah, diniatkan buat Bapak Durrahman, Abdul Salam, Abdul Hamid, dan juga cucu Samsia dan Sofia. Ini dari hamba Allah, diniatkan untuk Haji Maidi, Haja Salma, Mariatun Jasiman, dan Ibu Sri Mana binti Haji Naidi. Ini dari hamba Allah, diniatkan untuk Haji Mursidi, Haja Aliyah, Janafi, Ade Citra, dan juga Walimah binti Hanafi. Ini dari hamba Allah, diniatkan buat Muhammad Haji Umi Arsad Herman Agus bin Arsad. Ini dari hamba Allah, diniatkan buat Haji Ishak, Haja Saudah Sarijan Hendra Norianto. Ini dari hamba Allah, diniatkan buat Haji Mursidi, Haja Aliyah, Haji Saaba, Ferry Ferdiansah, Satem bin Adam. Ini dari hamba Allah, diniatkan buat Ibu Ja'roni, Ibu Hafizah, Ibu Hamidah, dan juga Siti Aisyah dan Ibu Alus. Ini dari hamba Allah, diniatkan Bapak Kecil, Bapak Komar, Ibu Rayat, Ibu Mimi binti Warta. Ini dari hamba Allah, diniatkan untuk Haji Abdul Khair, Haji Sulaiman, Haja Ani, Hairul Fahmi, dan Aba Mahmud. Dan ini dari hamba Allah, diniatkan buat Bapak Sah Mulyas dan Ibu Surtina, Bapak Sudirjo, Bapak Suwardi, Bapak Sagimin Kastoma. Ini dari hamba Allah, diniatkan buat Bapak Basir, Ibu Sohamah, buat Luki Nugraha dan Marsini binti Jantana. Kita baca Fatihah buat wakaf-wakafnya para hamba Allah ini. Mudah-mudahan wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, anak keturunannya pada tinggi derajatnya, qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, semua yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan di alam barzakhnya, senangin dalam barzakhnya, bahagiakan dalam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Ini dari hamba Allah, diniatkan buat Haji Abdurrahman bin Haji Umar, Haja Nurain binti Haji Muhammad Idris, Riyatun binti Dahlan, Abdullah Syakur, Syekhur Rahman bin Ahmad Syekhu, Muhammad Abdul Aziz bin Ahmad Syekhu. Ini dari hamba Allah, diniatkan untuk nenek beliau Hajah Sohani binti Haji Abdul Jalil, ayah beliau Haji Nawiri, dan untuk anak beliau Alifah Nur Fajarinah, dan untuk kakek Haji Marzuki bin Haji Jidih dan Haji Aminullah. Dan ini dari hamba Allah buat Haji Ibrahim Muhajir, Haji Umi Kulsum,
dan juga dari Bunda Indun minta didoain anak cucunya yang mondok biar dapat ilmu manfaat. Ini dari Zawiyah Darul Hasbih Rawablong. Ini juga jamaah Zawiyah ini namanya Haja Oo Rawablong. Pahalanya untuk Haji Hasani, Haji Tarmizi, buat Sitas dan buat Taslimah binti Tasmin bin Sinin. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan hamba Allah ini semuanya wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan anak keturunan yang solehin dan solehat, dan Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak keturunannya yang masih belajar dapat ilmu yang manfaat, yang belum menikah dapat jodoh yang terbaik, dan yang bekerja dapat pekerjaan yang barakah, dan yang diniatkan buat yang meninggal dunia kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, Allah bahagiakan di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk-duduk kita di majelis ilmu, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat, memberikan kita umur yang berkah, kesehatan yang sempurna, keluarga yang berkah, anak keturunan yang berkah, rezeki yang berkah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Sebelum doa jamaah yang mulia, saya minta izin, minta maaf dengan program-program yang ada, khususnya barangkali ada pikiran kesana kemari terkait dengan ziarah ke apa itu Malaysia, Singapura dan Thailand. Memang kita mau tidak mau kejar-kejaran tiket, oleh karena kita bagaimana dana itu cukup buat nganterin jamaah kita ziarah ke 3 negara dalam waktu seminggu begitu. Jadi sehingga kejar-kejaran, sehingga ada yang nggak kebagian sampai sekarang masih WA saya juga, masa nggak bisa nyelip, mau saya selipin di sayap apa ya, begitu di sayap kapal bagaimana ini. Jadi saya harus dongeng. Jadi di luar negeri itu beda dengan di kita punya negeri. Kalau ke Malaysia doang, saya mau 10 bis juga bisa, karena kaya Indonesia. Kalau Malaysia, tapi kalau kaya Thailand, saya angkat tangan. Kalau ibu bakal dipegang, dikurungin, repot di saya. Begitu jamaah itu, karena ketat. Kan negara mayoritas Buddha. Begitu Singapura begitu. Jadi repot kalau banyak. Ini aja udah banyak. Begitu. Banyak yang protes sampai tadi pagi masih protes sama saya. Saya enggak bisa. Begitu. Kalau ke Arab berapi aja bisa, aman. Kayak Indonesia begitu. Negaranya muslim, bebas sama muslim. Kalau Thailand enggak begitu. Kita jadi banyak ini, mohon maaf, kayak jikjak begitu, banyak pemeriksaan. Jadi kalau rame-rame dianggapnya kita orang mau nyerbu, begitu, mau perang, teroris. Tuh begitu kalau rame-rame. Ini kendala. Jadi kenapa harus dibatasi begitu? Itu nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Itu begitu. Jadi kendala.
Tapi tahun ini kita berupaya. Jadi Thailand itu provinsi yang muslim empat. Ada Narathiwat, itu lewatnya dari Kelantan, dari Terengganu, jalur apa ya, utara ya, jalur selatan ini ya. Begitu. Kita bisa masuknya daripada border yang di Songkla, ada 4 masuk jalur, ada Yala, nah ini ada Songkla, ada Petani. Ini provinsi-provinsi muslim. Dan enak kalau di Thailand itu kita melihat orang pakai jilbab pasti muslim. Kalau nggak pakai jilbab pasti non muslim. Diatur oleh negaranya. Begitu. Yang muslim wajib pakai jilbab. Wajib. Padahal negaranya bukan negara Islam. Muslimnya dikit, cuma 5%. 80% Buddha. Begitu. Terbesar kedua hitungannya. Tapi yang dekat Malaysia dia muslim. Begitu muslim. Begitu negaranya bebas, narkoba bebas di sana. Begitu nggak ditangkap, orang main ganja apa, ya begitu negara. Kan tergantung negara mengaturnya gitu. Beda-beda. Begitu. Tapi di negara Islam kalau di Petani itu kayak kita Indonesia kehidupannya. Jadi ada sayur asem gitu, ada jengkol, ya, sama aja, yang sama juga waktunya. Jadi minta izin, maksud saya takut ada apa-apa karena banyak yang saya tolak-tolakin, tidak memungkinkan di negara ini. Udah angkat tangan teman-teman kita yang ngurusin tiketnya itu kebingungan sebetulnya, bingung. Tapi diupayakan tahun ini kita mau ke Pulau Penang. Jadi pulangnya bukan dari Kuala Lumpur, tapi dari Penang, gitu. Kalau kata orang sono Pineng, gitu. Jadi kita mau ke Penang, kita liburan, begitu. Tapi ziarah ke wali-wali, kakeknya Mbah Maimun Zubair, kakeknya daripada Habib Noh Singapura, makamnya di situ. Ini lagi disusun itu buku tuntunannya. Jadi maafin dengan tidak kekejar, itu emang kerjaannya begitu, masih lama. Iya masih lama sebetulnya. Tapi mensiasati tiket biar hemat sebetulnya. Ilmu kita. Begitu. Kurang lebih demikian, maafin. Tapi yakini kalau mau pengen ziarah ke 3 negara, rumusnya ditaruh di otak. Setiap tanggal 16 Sya'ban. Rumusnya begitu. Rumusnya 16 Sya'ban. Kalau mau ikut umroh berarti rumus berangkatnya 2 hari sebelum Ramadan. Udah begitu aja. Begitu. Kenapa 2 hari sebelum Ramadan? Karena mau ke Badar, mau ke Bi'ru Rauha, 200 km dari Madinah. Kasih lagi puasa supaya minum dari sumur yang diludahi Nabi. Lagi puasa repot, begitu. Jadi saya harus sebelum puasa, saya harus bawa jamaah dan termasuk ziarah ke Rabdah Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu, itu jauh. Jadi emang karena maunya ziarah-ziarah aja. Orang tukang sholawat itu dianterinya sama yang tukang sholawat aja. Itu aja. Maafin kalau untuk 3 negara saya angkat tangan dan angkat tangan. Kalau umroh masih bisa. Kalau umroh begitu masih bisa. Kalau umroh, tapi kalau ziarah angkat tangan. Kalau saya buat program ziarah nanti ngaji Kamis libur mulu. Saya nggak mau. Bukan itu tujuan kita. Cuman tujuan kita nyambungin sanad guru-guru aja. Jadi ada muridnya pengarang Riyad, makamnya di Kedah, namanya Syekh Hussein. Makamnya ini murid pengarang Riyad, ini gitu. Ngajarin dia di Malaysia. Saya hanya mau nyambungin kiai-kiai tua-tua aja. Ini loh begitu, ngajinya bareng sama kita Kemis. Kalau di hari anu, ntar kita dongengin. Kita ngaji Riyad Kemis begitu. Cuma kalau dia ngaji doang nggak dapat kue, kalau Kemis ngaji dapat kue. Gitu ada kue. Bagi doa.